Alhamdulillah, kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Semoga sobatku baik selalu sehat dan sukses penuh semangat. Di perjumpaan kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang waria kembali ke fitrah menjadi pria sejati dan menikah mendapatkan anak kembar. Tidak berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Malam itu, di sebuah kamar sempit yang pengap di sudut kota, Hasan, atau yang selama ini dikenal sebagai Maya, terbaring lemah di atas kasur tipis. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi wajahnya yang dahulu sering dipoles dengan riasan tebal. Sakit yang sudah berbulan-bulan menggerogoti tubuhnya semakin menjadi. Ia sendirian. Tak ada seorang pun yang datang menanyakan keadaannya. Dulu, Hasan memilih meninggalkan kampung halamannya di Jawa untuk hidup di kota besar. Sejak remaja, ia merasa berbeda. Hinaan dan cemoohan membuatnya pergi jauh, mencari tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menjalani kehidupan sebagai waria, menari di panggung-panggung kecil, menjadi pelayan di salon kecantikan, bahkan terkadang harus menjual diri demi bertahan hidup. Namun, kehidupan itu tak selalu indah. Usianya semakin menua, pelanggan mulai berkurang, dan tubuhnya mulai melemah. Kini, ia terbaring sendirian, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa seseorang yang peduli. Malam itu, rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya di tubuhnya, tetapi jauh lebih dalam, di hatinya. Dalam sunyi, ingatan tentang masa kecilnya kembali hadir. Dulu, ibunya selalu memeluknya sebelum tidur, membacakan doa, dan mengajarkan sholat. Hasan kecil adalah anak yang rajin mengaji, tetapi perlahan, dunia menariknya ke jalan yang berbeda. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Mungkinkah ini hukuman untukku? Bisiknya lirih. Air matanya mengalir deras. Ia teringat ayahnya yang sering menasihati, "Hasan, kamu laki-laki. Jangan tinggalkan fitrahmu." Namun, ia selalu menolak mendengar. Kini, ketika tubuhnya terkulai lemah, kesadaran itu datang terlambat. Atau mungkin belum terlambat? Dengan sisa tenaga, ia bangkit. Tangannya gemetar saat menyentuh gayung untuk mengambil air wudhu. Air dingin menyentuh kulitnya, mengalir bersama air matanya yang tak terbendung. Satu demi satu, ia membasuh wajah, tangan, dan kakinya, lalu berdiri dengan penuh kepayahan untuk menunaikan sholat. Di tengah malam yang sunyi, dengan tubuh yang masih terasa sakit, Hasan bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah yang sudah lama ia simpan di lemari, tak pernah terpakai. "Ya Allah, ampunilah aku telah jauh dari Engkau ya Rob." Doanya lirih, namun begitu dalam. Ia merasa malu. Bertahun-tahun ia meninggalkan Tuhan, tapi malam ini, di ujung kelemahannya, ia menyadari bahwa hanya Allah yang selalu menunggu kepulangannya. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Jika aku masih diberi kesempatan hidup, aku ingin kembali menjadi Hasan. Aku ingin menjalani hidup sebagai seorang laki-laki. Aku ingin bertobat." Sahabat inspiratifku yang berbahagia, fajar mulai menyingsing ketika Hasan, dengan tubuh yang masih lemah, merasakan secercah harapan baru. Di luar jendela kamar kecil itu, sinar mentari pagi perlahan mengusir kegelapan malam. Ia tersadar bahwa malam pertobatannya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya yang sejati. Setelah sholat taubat, Hasan mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ada. Ia menuliskan niat dan doa di selembar kertas lusuh. "Ya Allah, tuntunlah aku menuju jalan yang Engkau ridhau. Berikanlah aku kekuatan untuk mengubah hidupku dan menemukan kembali jati diriku sebagai seorang pria sejati."
Hari demi hari berlalu. Hasan pun memulai perjalanan barunya dengan menghadiri majelis dan pengajian di masjid kecil dekat lingkungan tempat tinggalnya yang sederhana. Di sana, ia bertemu dengan Ustadz Yusuf, seorang ustadz yang dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang. Ustadz Yusuf melihat kegigihan dan ketulusan hati Hasan, serta merasakan pergolakan batin yang mendalam. "Anakku, setiap jiwa selalu memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Tuhan selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang bertobat dengan tulus," ujar Ustadz Yusuf sambil menepuk bahu Hasan dengan hangat. Bimbingan Ustadz itu memberikan kekuatan bagi Hasan untuk menghadapi kenyataan pahit masa lalunya. Perjalanan menuju perubahan tak semudah yang ia bayangkan. Keraguan, kecaman dari masyarakat, serta bayangan masa lalu yang kelam kerap kali menghantui setiap langkahnya. Di sebuah pertemuan rutin komunitas, Hasan pun dengan keberanian mengungkapkan pergolakan batinnya. Ia menceritakan betapa lama ia merasa terperangkap dalam identitas yang bukan miliknya, bahwa ia merasa telah mengkhianati fitrah dan jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Tangisan dan isak tangis pun mengiringi kisahnya. Para jamaah dan beberapa anggota komunitas yang hadir merasa tersentuh oleh keikhlasan Hasan. Mereka pun mengulurkan tangan untuk mendukung, memberikan semangat, dan bahkan mengajak Hasan untuk mengikuti program rehabilitasi spiritual dan psikologis yang diselenggarakan oleh komunitas setempat. Selama berbulan-bulan, Hasan menjalani serangkaian sesi konseling yang menuntunnya untuk berdamai dengan masa lalunya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mulai menjalani pola hidup sehat. Pola makan yang teratur, olahraga ringan, dan doa-doa yang tulus menjadi bagian dari kesehariannya. Lambat laun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Setiap proses penyembuhan itu tidak hanya memperkuat fisiknya, tetapi juga membantunya menemukan jati diri yang lama terkubur di balik penyesalan dan kesedihan. Satu momen yang tak terlupakan terjadi ketika Hasan, dalam sebuah sesi konseling, menulis surat untuk dirinya sendiri. "Aku telah tersesat selama ini, namun kini aku telah menemukan petunjuk darinya. Aku berjanji untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku ingin menjadi Hasan yang sejati, yang taat kepada Allah dan mencintai diri sendiri dengan cara yang benar." Surat itu menjadi saksi bisu betapa besar tekadnya untuk berubah. Meski jalan yang dilalui penuh liku dan cobaan, Hasan merasa yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertobat dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, kabar mengenai perubahan Hasan tersebar ke berbagai penjuru. Banyak orang yang pernah mengenalnya sebagai Maya, waria yang hidup di bayang-bayang kesepian, kini memandangnya dengan harapan dan rasa hormat. Perjalanan transformasi Hasan menjadi inspirasi bagi mereka yang masih tersesat dan mencari cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Disinilah, di titik pertemuan antara keputusasaan dan harapan, Hasan menemukan bahwa setiap jiwa memiliki kesempatan kedua. Dengan dukungan komunitas dan bimbingan ustadz yang penuh kasih, ia mulai merintis langkah-langkah kecil menuju kehidupan baru sebagai seorang pria sejati. Meskipun masa depan masih menyimpan banyak misteri, tekad dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu menyertai telah menguatkan Hasan untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari Hasan semakin dipenuhi dengan kebaikan. Ia semakin rajin mendatangi masjid, mengikuti kajian, dan membangun rutinitas baru yang lebih sehat. Namun, perjalanan menuju perubahan bukanlah jalan yang mudah. Masa lalu masih membayangi, dan dunia lama seolah belum ingin melepaskannya begitu saja. Suatu sore, di sebuah pasar kecil tempat ia biasa membeli makanan, Hasan bertemu dengan Rina, seorang waria yang dulu menjadi sahabat dekatnya. Rina menatapnya dengan tatapan penuh tanya, melihat perbedaan yang begitu mencolok pada diri Hasan.
Kamu kemana saja, Maya? Tanya Rina dengan suara lirih, masih menggunakan nama lamanya. Hasan terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap, "Aku bukan Maya lagi, Rin. Aku Hasan, seperti dulu. Aku sudah berubah." Rina tersentak, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Bukankah kita sudah memilih jalan kita? Bukankah kita saling mendukung? Hasan tersenyum lembut. Aku sadar, Rin. Aku terlalu lama mengabaikan panggilan hati. Aku ingin kembali kepada fitrahku, sebagai laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Aku tak bisa terus hidup dalam kebingungan. Rina terdiam. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku takut, Hasan. Bagaimana jika aku juga ingin berubah? Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Hasan menggenggam tangan Rina dengan penuh ketulusan. "Aku pun dulu takut, tapi Allah Maha Pengampun. Dia selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali. Jika kamu ingin berubah, aku akan membantumu." Percakapan itu menjadi titik awal. Hasan menyadari bahwa perubahannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Cobaan dari masa lalu. Namun, tak semua orang menerima perubahan Hasan dengan tangan terbuka. Sebagian orang yang mengenalnya dulu mencibir dan meragukan niatnya. "Ah, paling cuma sementara. Sebentar lagi juga balik lagi jadi waria," ujar salah seorang kenalannya di pasar. Hasan hanya tersenyum dan berkata, "Aku tak butuh pembuktian kepada manusia, yang penting Allah tahu niatku." Lebih dari itu, cobaan datang dari dalam dirinya sendiri. Ada saat-saat ketika ia merasa kesepian, ketika keraguan datang menghampiri. Kadang-kadang, ia merasa takut jika ia gagal dan kembali ke kehidupan lamanya. Namun, setiap kali rasa takut itu muncul, Hasan bergegas mengambil wudhu dan menunaikan sholat. Ia menangis dalam sujudnya, memohon kepada Allah agar menguatkan hatinya. "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke jalan yang salah. Bimbing aku di jalan yang Engkau ridho." Dalam setiap doa, ia menemukan ketenangan. Dalam setiap ayat yang ia baca, ia menemukan jawaban, menemukan harapan baru. Seiring berjalannya waktu, Hasan mulai menemukan kembali jati dirinya sebagai laki-laki. Ia belajar bekerja dengan cara yang halal. Dengan bantuan Ustadz Yusuf, ia mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah toko buku Islami. Di sana, ia semakin mendekatkan diri kepada ilmu dan menemukan makna hidup yang selama ini ia cari. Suatu hari, di toko itu, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Siti, seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai guru mengaji di kampung halamannya. Siti adalah sosok yang lembut dan penuh kasih, berbeda dari perempuan-perempuan yang pernah Hasan kenal sebelumnya. Siti melihat kechalusan dan perubahan dalam diri Hasan. Awalnya, Hasan merasa minder. Apakah aku pantas untuk seseorang sebaik dia? Namun, Ustadz Yusuf menasihatinya, setiap orang yang bertobat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah, Hasan. Jika niatmu baik, Allah akan membimbingmu. Setelah melalui proses ta'aruf dan restu dari keluarga Siti, Hasan akhirnya menikah dengan perempuan itu. Hari pernikahan mereka sederhana namun penuh berkah. Di pelaminan, Hasan menatap Siti dengan mata berkaca-kaca, tak percaya bahwa Allah telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru dengan pasangan yang menerima dirinya apa adanya. Tak lama setelah menikah, kebahagiaan Hasan semakin lengkap. Siti mengandung anak kembar, dan saat keduanya lahir, air mata bahagia tak bisa dibendung.
Dua bayi laki-laki yang mungil itu menjadi simbol perjalanan panjangnya, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebimbangan menuju keyakinan, dari kesesatan menuju hidayah. Di malam hari, ketika ia menggendong kedua anaknya, Hasan berbisik dengan lembut, "Ayah dulu pernah tersesat, Nak. Tapi Allah menunjukkan jalan. Dan sekarang, Ayah akan menjaga kalian agar tak pernah kehilangan arah." Perjalanan Hasan mungkin penuh dengan luka dan penyesalan, tetapi di akhir jalan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga: iman, keluarga, dan kehidupan yang bermakna. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah Cermat Channel berikutnya, yang keren beken penuh inspiratif. Dan saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.